mengunjungkan tangan yang sudah dari tadi. Mungkin aturannya setiap penanya bertanya dengan satu pertanyaan saja ya, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Dan juga untuk yang ikhwan boleh bertanya, silakan dibuka videonya. Untuk akhwat boleh ditutup saja videonya, cukup kami mendengar suaranya ya. Baik, yang pertama saya mohon izin dulu dengan Ustadz Syafiq. Ustadz, Tafadhol, boleh Kang ya Daan. masuk tanya jawab nih ya? Silakan Kang Daan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Baik, yang pertama kita kasih kesempatan untuk Muhammad Habibi ya. Muhammad Habibi, silakan mudah-mudahan menyimak dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mohon singkat, padat, dan juga satu pertanyaan saja pada Ustadz. Silakan. Apabila Muhammad Habibi belum ada, kita akan beranjak ke penanya berikutnya. Muhammad Habibi sudah dibuka mic-nya. Silakan Kang Habibi. Silakan yang bertanya melalui chat juga silakan ya. Apakah Muhammad Habibi sudah menyimak? Kayaknya diberikan ke yang lainnya, Kang. Kok Iya, nggak ada kita suara? berikan ke yang lain dulu ya. Gitu. Mungkin kesempatan kita beri sekarang kepada Yulia ya. Kepada Yulia Najeges ya. Najeges. Yulia. Ya, silakan Yulia. Kalau ada pertanyaan, pertanyaannya satu aja dan cukup singkat padat ya. Kalau curhatnya nanti aja disimpan dulu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, mungkin singkat aja Ustadz. Gimana sih Ustadz caranya biar kita tahu ibadah kita itu diterima sama Allah Ustadz? Karena kadang kalau kita udu takut, udunya benar nggak ya? Tadi sholatnya benar nggak ya? Tadi ngajinya benar nggak ya? Dan lain sebagainya Ustadz. Pengen tahu gimana kira-kira standar ibadah itu diterima sama Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Kita tuh diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita ingin tahu ibadah kita ini diterima apa enggak. Ada perkara-perkara yang bisa kita tahu. Ada perkara-perkara yang hanya Allah yang tahu. Yang bisa kita tahu adalah memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah ibadahnya diterima. Umpamanya sholat. Kita sholat nggak wudhu tadi, jelas nggak diterima udah. Kita sholat tadi nggak baca Fatihah, nggak diterima sudah. Karena meninggalkan rukun. Tapi kalau kita alhamdulillah Ustaz, semua syarat rukunnya ana penuhin. Kemudian ana juga ikhlas. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan aturan yang dibikin sama Nabi SAW. Kalau kita udah penuhi, kita berharap diterima. Berharap diterima. Karena boleh jadi tadi kita sholat, kita nggak ada di sholat itu. Ana sholat tadi, hampir lupa imamnya baca apa, nggak tahu ana tadi. Atau pahala buat orang yang sholat itu yang akalnya ada dengan sholat dia. Maka disinilah kita itu terus memohon kepada Allah
agar diterima. Penuhin persyaratan, lalu kita memohon kepada Allah supaya diterima. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ketika membangun, setiap selesai sholat, diperintahkan untuk istighfar. Karena kita tuh ada kekurangan di sana. Namun kalau tadi yang ditanyakan ada was-was, ini penyakit dari setan. Was-was tadi, kira-kira wudhu ana diterima enggak tadi ya? Sah enggak ya? Sholat ana diterima enggak ya? Penuhin persyaratan. Kemudian setelah itu minta sama Allah supaya diterima. Karena kalau kita mengikuti was-was, mungkin tadi kok waktu wudhu kayak gini. Mungkin kok ketika sholat, macam-macam yang ada dalam benak kita. Yang bisikan-bisikan setan, tinggalkan itu semua. Setelah engkau memenuhi persyaratan, jalan sudah. Ada was-was orang yang mengatakan, aku ini buang angin apa enggak ya? Ini itu macam-macam. Hilangkan. Keyakinan itu tidak bisa diganggu dengan keraguan. Dan tanda lain diterimanya amalan itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dimudahkannya untuk berbuat kebaikan. Setelah itu, setelah Ramadan kita semakin taat sama Allah. Setelah kita hatam Quran kita semakin takut sama Allah. Semoga itu menjadi tanda diterimanya amalan kita. Yang jelas mukmin itu selalu berharap dan takut. Takut gak diterima tapi berharap diterima selalu. Dia berburuk sangka sama dirinya, berbaik sangka sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.